Cetak sejarah, 3 perempuan hebat mendaftar di pemilihan kepala daerah Provinsi Jawa Timur. Ketiga Serikandi itu adalah mantan Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa, mantan Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan anggota Dewan dari fraksi PKB Lulu Nur Hamidah. Ketiga Serikandi ini menggandeng 3 pria untuk bertarung di arena kontestasi pemilihan Gubernur Jawa Timur. Diusung 15 partai politik, Kofifa Emil mantap resmi mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Timur di hari pertama. Kofifa sebut bakal melanjutkan programnya jika terpilih di periode kedua. Kami Nawab Bakti Satya 2 ini bagian dari doa, mudah-mudahan Allah ijabah kami masuk pada periode kedua kepemimpinan di Provinsi Jawa Timur. Diusung PDI Perjuangan, mantan Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini, menggandeng Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Timur. Risma sebut bakal mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Sosial di Kabinet Jokowi Ma'ruf. Kami lakukan yang pertama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat di Jawa Timur. Itu menjadi penting karena sekali lagi itu akan mengakibatkan dengan kemiskinan, maka akan memberikan impact yang macam-macam bentuknya, terutama terhadap masalah sosial masyarakat. Sementara PKB yang awalnya disebut bakal berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Jawa Timur justru membuat poros baru dengan menyandingkan kadernya Lulu Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bahkan terjun langsung mendampingi saat keduanya mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Timur. Lulu optimis menang karena tak punya beban masa lalu. Kita butuh kepemimpinan baru, sebuah kepemimpinan yang visioner, sebuah kepemimpinan yang tidak punya beban dengan masa lalu, kecuali beban masa depan bagaimana membuat rakyat Jawa Timur bahagia, rakyat Jawa Timur sejahtera, dan rakyat Jawa Timur berdaya. Tentu ini akan jadi pertarungan sengit 3 Serikandi di tanah para santri. Adu gagasan tentu ditunggu untuk memikat hati 31 juta pemilih di Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV. Sejumlah langkah mengejutkan terjadi di pendaftaran Pilkada 2024 ini. Nama Tri Risma Harini dan juga Lulu Nur Hamidah dijadikan atau menjadikan Kofifa tidak melawan kota kosong di Pilgub Jawa Timur. Termasuk juga nama Anies Baswedan yang sempat santer maju di Pilgub Jawa Barat bersama PDIP yang nyatanya pupus di akhir penutupan pendaftaran Pilkada. Mengapa fenomena ini terjadi di Pilkada 2024? Lebih lengkap kita tanyakan kepada Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Padjadjaran, ada Profesor Muradi. Prof, selamat sore, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Rumah Pilkada. Sepertinya kita mengalami gangguan teknis, kami mencoba memperbaiki hubungan komunikasi kami dengan Prof Muradi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Muradi, ini ada beberapa hal sebenarnya yang mengejutkan dalam pendaftaran Pilkada serentak 2024, termasuk nama 3 Serikandi yang akan bertarung di Pilgub Jawa Timur, yaitu adalah Kofifa Indar Parawansa, kemudian juga ada mantan Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan juga anggota DPR dari fraksi PKB Lulu Nur Hamidah. Kami mencoba menghubungi kembali Prof Muradi yang terhubung lewat sambungan Zoom untuk membahas soal fenomena yang terjadi di Pilkada serentak 2024. Kalau kita lihat sebenarnya Pilgub Jawa Timur, saudara, banyak sekali yang memprediksi pasangan Kofifa Emil akan melawan kota kosong di Pilkada Jawa Timur. Termasuk juga kejutan dari nama Anies Baswedan yang sebelumnya digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta, namun pupus, dan kemudian juga digadang-gadang kembali maju di Pilgub Jawa Barat, namun juga kembali pupus di akhir pendaftaran. Saya kembali bisa terhubung dengan Prof Muradi. Prof, halo, selamat sore. Sore Mbak, apa kabar? Prof, langsung saja ke pertanyaannya nih. Ini kan jadi menarik karena kan seperti yang disangka-sangka adalah Kofifa akan melawan kota kosong, tapi ternyata ada Risma dan Lulu yang siap untuk menjaga Kofifa. Bagaimana Anda melihat ini? 3 Serikandi merebut kursi untuk Jatim 1. Ya, saya kira ini satu yang kemudian efek dari adanya keputusan MK yang membuat partai politik dengan ambang batas itu
dikurangi ya, disesuaikan. Jadi saya kira memang awalnya PKB, PDIP itu akan bersatu, tapi belakangan memang punya kecenderungan mereka memilih untuk tidak bersama. Karena apa? Karena dalam fase politik itu ada namanya keyakinan politik, ada political assurance ya. Nah ini yang saya kira perlu dilihat, bahwa kalau melihat dari pola hari ini, tanpa ada kecenderungan untuk menggagalkan Bu Kofifa. Bu Kofifa, maka saya kira Bu Kofifa akan melenggang menang ya. Hanya masalahnya kemudian orang berpikir bahwa nggak boleh menang normal ya, artinya memang harus ada perlawanan. Saya kira saya apresiasi ke PDIP dan PKB, karena betapapun mereka kemudian tahu bahwa kalau normatif mereka bisa belum tentu menang, tapi paling tidak mereka kemudian menawarkan Ada perlawanan kadernya. begitu ya? Artinya Pak, saya kira ini menarik. Kenapa? Karena paling tidak publik itu kemudian menimbang-nimbang bahwa kemudian di luar Bu Kofifa ada dua calon yang saya kira menjadi menarik untuk kemudian dipertimbangkan dipilih. Kalau misalnya dalam fase berikutnya ada tsunami politik atau ada sesuatu yang kemudian membuat posisi dari pilkada itu menjadi tidak lagi menarik begitu, seperti itu. Meskipun juga untuk pemilihan nama tentu ditentukan oleh elit ya, Prof. Tapi kita bicara soal peluang. Bagaimana peluang mereka soal target suara, karena ketiganya sama-sama punya rekam jejak yang moncer? Ya, kalau ngelihat dari background ya, ketiganya kan backgroundnya ada NU dan ada nasionalisnya. Kecuali PKB, dua-duanya lebih cenderung ke Nahdlin ya. Tapi poinnya begini Mbak, saya kira ada satu indikator yang perlu dinilai oleh kita semua. Satu ada Gen Z. Nah, Gen Z ini sampai hari ini kemudian tidak dilihat sebagai satu potensi untuk meraup suara. Nah, ini yang saya kira perlu dilihat. Karena orang berasumsi sesimpel misalnya Bu Kofifa, mantan muslimat, mantan menteri, Nahdlin, kemudian ada wakil dari PKB juga begitu, kemudian dari wakil dari PDP juga begitu ya, dua-duanya ada background NU, kemudian ada Bu Risma yang kemudian backgroundnya nasionalis, kemudian juga ada wakilnya Bu Kofifa juga cenderung kemudian nasionalis dan sebagainya. Tapi memang mereka kemudian tidak menghitung betul sebenarnya apa yang menjadi kebutuhannya Gen Z. Nah, Gen Z ini yang saya kira akan menjadi penentu. Walaupun saya sebutkan tadi bahwa ada tiga klaster basis ya yang kemudian saya kira ada di Jawa Timur. Oke. Di Jawa Timur ada Tapal Kuda, ada Mataraman dan Arek ya. Oke. Artinya memang ini perlu dilihat secara komprehensif, tapi saya cenderung melihat bahwa kalau tiga-tiga itu bagus banget ya, backgroundnya bagus, kemudian punya rekam jejak yang baik, dan kemudian bisa menawarkan hal yang baru. Tapi satu kali saya bilang, selama kemudian mereka hanya fokus pada dua basis tadi, saya kira peluang untuk bisa memenangkan mudah itu akan menjadi menjadi serius untuk kemudian dipertaruhkan begitu, Mbak. Harus punya strategi untuk meraih ceruk suara Gen Z, artinya begitu ya Prof. Oke, ini yang juga menarik adalah nama dari seorang Anies Baswedan yang batal maju di Pilgub Jawa Barat. Kalau kita lihat kan ini prosesnya begitu cepat, bahkan juga namanya langsung muncul di hari pendaftaran terakhir ya begitu. Masih ada upaya intervensi atau apa kalau kita mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, ada Mulyono and Gang. Ya, gini melihatnya PDIP dengan Mas Anies itu simbiosis mutualisme untuk yang pertama ya. Artinya begini, ketika mereka misalnya katakanlah orang berasumsi Mas Anies dengan Bang Rano jadi satu, maka ada masing-masing punya kecenderungan untuk melakukan revenge secara politik. Artinya apa? Artinya Mas Anies ingin kemudian bukti bahwa dia bisa survive dan menang, bisa begitu kira-kira di Jakarta. Sementara PDI Perjuangan akan mengatakan bahwa dia tidak bisa kemudian dicegat lagi oleh oleh yang disebut sebagai Mulyono tadi gitu. Nah, sementara di Jatim di Jabar agak beda. Di Jabar itu yang punya harapan lebih justru PDI Perjuangan, bukan Anies. Nah, kalau Anies sudah ketika kemudian dia tidak lagi bisa maju, saya kira asanya sudah memang dia bukan dalam posisi bukan kalah tapi dikalahkan. Beda dikalahkan dengan kalah. Artinya saya menganggap bahwa Mas Anies menolak untuk di Jabar itu adalah bagian menjaga marwah dia sebagai politisi ya. Artinya memang tidak ingin kemudian sebatas hanya menang dan dicalonkan, tapi juga punya tanda kutip, kalau saya nyebutnya paling kasar adalah harga diri politik. Nah, harga diri politik itu yang kemudian pada akhirnya Mas Anies mengatakan, ya sudah, saya tidak akan, kalau nggak di Jakarta saya nggak mau. Kenapa? Karena bukan semata-mata untuk menjadi gubernur, tapi juga kemudian mungkin juga dalam fase tertentu Mas Anies ingin menegaskan bahwa ingin mengatakan bahwa
posisi politik dia jauh lebih besar dibandingkan dengan daya tawar yang lain. Artinya apa? Saya memahami betul bahwa teman-teman PD Perjuangan sebenarnya juga ingin memindahkan battlefield-nya dari Jakarta ke Jawa Barat. Karena sebenarnya kalau Mas Anies masuk Jawa Barat, peluang untuk menangnya justru lebih besar sebenarnya ketimbang calon lain. Karena di luar itu ada Pak Deddy Mulyadi, juga ada Pak Said. Tapi Prof, bagaimana mengukur peluang 4? Ini sekarang jadi ada 4 paslon yang maju di Pilgub Jawa Barat. Singkat saja boleh, Prof? Ya, kalau survei yang sekarang ya baru yang kemudian paling besar ya Pak Kang Deddy Mulyadi. Kemudian yang berikutnya Ahmad Saiku, berikutnya kemudian calon yang ketiga ya, yang kemudian maju sebagai sebagai calon. Yang keempat baru yang kemudian Pak JJ. Nah, Pak JJ saya kira bukan agak berat. Bahkan namanya pun tidak muncul dalam terakhir survei yang dilakukan teman-teman di Jabar maupun di Jakarta. Karena juga pendaftarannya di menit-menit terakhir ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih sudah memberikan obrolan yang cukup jelas terkait dengan banyaknya kejutan yang ada di Pilkada serentak 2024 termasuk di hari terakhir pendaftaran. Terima kasih Prof Muradi, sehat selalu.